Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di bulan suci Ramadan yang penuh kemenangan, yang penuh keagungan, yang penuh kebesaran. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat baik kita, niat baik kalian semua di bulan suci Ramadan ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan alam Nabi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang didamba-dambakan oleh seluruh umat Islam, seluruh umat muslim, karena memang di dalamnya tersimpan, terdapat amalan-amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan di bulan suci Ramadan ini yang perlu diamalkan, yang perlu dilaksanakan, yang perlu dilakukan oleh kita sebagai umat muslim, oleh kita sebagai umat Islam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat. Ada beberapa amalan di bulan suci Ramadan ini yang memang wajib dan juga ada yang sunnah. Yang wajib yakni pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan. Seperti ayat yang sudah disampaikan tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang maknanya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Ini bulan suci Ramadan, ini puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala makhluknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang terlalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini suatu hal yang luar biasa. Manakala kita melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala,
dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita merasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Amalan yang wajib di bulan suci Ramadan ini yang dilakukan oleh umat muslim, oleh umat Islam yang beriman. Amalia yang kedua yang dilakukan di bulan suci Ramadan, yakni fokus beribadah di 10 hari terakhir. Pada 10 hari terakhir Ramadan, Allah menjanjikan akan memberikan ampunan kepada umat Islam yang beribadah. Selain menjalankan sunnah, amalan bulan Ramadan ini bisa menunjukkan keseriusan dari hari-hari sebelumnya, sehingga bisa memberikan amalan bulan Ramadan yang terbaik menjelang berakhir. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lain. Ini luar biasa, karena memang 10 hari terakhir, detik-detik menjelang datangnya Lailatul Qadar, 10 terakhir, detik-detik dikabulkannya doa umat Islam, umat muslim yang menjalankan ibadah dari malam pertama sampai malam terakhir. Karena memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua itu. Barang siapa dengan penuh yakin, penuh keseriusan, penuh kesungguhan, pasti dikabul doanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mengucapkan ikat pinggang, dengan cara kita beritikaf, dengan cara kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain, qiyamul lail dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan amalia, yakni melaksanakan itikaf. Amalia bulan Ramadan ini terkait dengan akan jatuhnya malam Lailatul Qadar, maka satu malam di antara 10 hari terakhir Ramadan. Jika berhasil mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar, tentu saja pahala yang didapatkan sangat besar sekali. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam arti yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri, aku pernah melakukan itikaf pada 10 hari Ramadan yang pertama. Aku berkeinginan mencari malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beritikaf di pertengahan bulan. Aku datang dan ada yang mengatakan padaku bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Siapa saja yang ingin beritikaf di antara kalian, maka beritikaflah. Lalu di antara para sahabat ada yang beritikaf bersama beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Anak-anakku sekalian, ini penting buat kalian sebagai pelajar, buat kalian sebagai generasi penerus, menanamkan akidah, menanamkan tauhid, menanamkan akhlak di bulan suci Ramadan ini dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan terbukti, akan kalian dapati keistimewaan yang luar biasa bagi kalian. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan kalian, apa yang menjadi cita-cita kalian semuanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalian sudah punya niat baik untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, yang berikutnya yang keempat terkait dengan amalia di bulan suci Ramadan, yakni menghidupkan malam Lailatul Qadar menjadi malam bulan Ramadan yang utama. Setiap malam ganjil terakhir dan disyaratkan sebagai malam Lailatul Qadar disunahkan berbanyak salat sunnah, zikir, dan membaca Al-Quran. Ini sudah jelas. Salat sunnah sebanyak-banyaknya. Tarawih sudah dilaksanakan, itu salat sunnah. Zikir pasti di masjid lebih afdal. Membaca Al-Quran, karena ini menghidupkan suasana nuansa malam Lailatul Qadar. Zikir, makna zikir itu mendekatkan diri kepada Allah. Lafaz-lafaz zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu salah satu di antara. La ilaha illallah, sebut asma Allah dan kalimat-kalimat tauhid, membaca Al-Quran, tadarus, itu sudah bagian. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa, yang melipat ganda. Rasulullah SAW tidak lepas, setiap harinya beberapa kali beliau menghatamkan Al-Quran. Anak-anak sekalian, sesuai dengan sabda dari Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang terlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lailatul Qadar merupakan malam 1000 malam yang datang pada tanggal-tanggal ganjil di akhir bulan Ramadan. Tanggal 25, bisa saja tanggal 21, dan diharapkan pada malam ke-27. Sesungguhnya satu amal soleh yang dikerjakan pada malam Ramadan lebih baik daripada amalan yang dikerjakan selama 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar seperti kita melaksanakan ibadah 1000 bulan. Ini luar biasa. Jadi bagi kalian, bagi kita semua yang selalu berjaga-jaga malam Lailatul Qadar, dari malam pertama sampai malam ke-27, kalau kita ibaratkan Lailatul Qadar itu puncak daripada ibadah. Kalau kita ibaratkan kalian memanjat pohon, dan dari pohon itu ada yang kalian harapkan, buah. Puncaknya apa yang kita ambil? Nah, disitulah Lailatul Qadar. Makanya enggak gampang, enggak semua orang dapat. Tergantung siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang serius. Itu barangkali Anda sekalian tentang Lailatul Qadar. Jadi malam yang ibadahnya dilipat gandakan sampai seperti melaksanakan ibadah 1000 bulan bagi yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, amalia di bulan suci Ramadan yang kelima
membaca Al-Quran. Amalan bulan Ramadan ini dikategorikan sebagai amalan khusus karena bisa digabungkan dengan amalan puasa. Sehingga seakan-akan jika seseorang berpuasa namun tidak memfokuskan diri dalam baca Al-Quran, tidak mendapatkan fadilah ibadah. Kenapa ini diutamakan? Kenapa ini seolah-olah wajib untuk melaksanakan kita membaca Al-Quran? Karena memang Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Anak-anak sekalian, inilah Al-Quran. Maka untuk itu kepada kalian semua, bagaimana caranya? Usaha kita harus meyakini bahwa kita suci Al-Quran itu ada sebagai imam kita, sebagai pedoman kita. Makanya umat Islam wajib bisa, umat Islam wajib tahu, umat Islam wajib mempelajari dan mengamalkannya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ini kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Terus kita berulang-ulang melisankan per suku kata, per huruf, per kalimat. Insyaallah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas ada yang keliru dalam bacanya, terlepas ada kesalahan dalam bacanya, semuanya insyaallah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, amaliyah Ramadan yang selanjutnya itu yang ke-6, yakni buka puasa dengan makanan manis. Disunahkan ketika berbuka puasa dengan makanan-makanan yang manis, air hangat dan susu. Ali bin Abi Thalib pun menyukai berbuka puasa dengan minum susu. Imam Ja'far As-Siddiq berkata bahwa Rasulullah SAW apabila berbuka puasa biasanya beliau memulai dengan memakan yang manis-manis. Air hangat, air putih misalnya. Kebetulan ada kurma, dengan kurma. Diusahakan sunahnya 3 butir kurma. Kalau ada 1 butir kurma cukup. Itu sunahnya. Kalau enggak ada pakai gula juga cukup. Yang penting ada manis di situ, karena memang disunahkan yang manis. Itu barangkali Anda sekalian tentang
eh, amalia terkait dengan buka puasa dengan makanan yang manis. Dan disunahkan juga mendahulukan sholat maghrib sebelum berbuka puasa, kecuali ada orang yang menunggu makan bersama. Tapi kalau sebatas membatalkan tadi, pas minum air putih hangat, kurma atau yang sejenisnya, ya, cukup. Laksanakan sholat maghrib berjamaah, qobliyah, ba'diyah, selesai. Kalau perlu dan memang situasi memungkinkan untuk melaksanakan buka puasa bersama, afdal, baik melaksanakan buka puasa bersama. Silaturahim, kebersamaan. Itulah salah satu makna daripada kita melaksanakan buka puasa bersama. Makanya silakan kepada kalian semua, datangkan musola, datangkan masjid, berzikir di dalamnya sebelum melaksanakan buka puasa. Itu fadilah-fadilah yang memang luar biasa. Ini pembentukan karakter bagi kalian, karena memang di usia kalian, di usia yang sedang-sedangnya, sedang haus-hausnya menuntut ilmu, sedang haus-hausnya mencari pahala, mencari keberkahan, mencari keunggulan, keistimewaan, dan serba ingin tahu di antara kalian. Itulah benteng. Puasa benteng, sedekah benteng, nanti akan kita bahas. Termasuk kita buka puasa juga benteng, karena banyak di dalamnya nilai-nilai keberkahan. Selanjutnya terkait dengan amaliyah Ramadan yang ketujuh, yakni memperbanyak sedekah. Meski bisa dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya, namun dengan memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan akan memiliki keistimewaan tersendiri. Jika dilakukan secara rutin selama 1 bulan penuh, amalan bulan Ramadan ini akan menjadi kebiasaan baik yang bisa dilanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, barang siapa yang mengeluarkan sedekah kepada orang miskin, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menyediakan balasan untuknya berupa kebebasan sebagaimana bebasnya Nabi Ismail alaihissalam dan penyembelihannya. Subhanallah. Inna sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bila masuk Ramadan, dia melaksanakan sedekah, dia melaksanakan sedekah, memberikan yang terbaik kepada saudara-saudaranya. Itu seperti angin, seperti cahaya. Artinya apa? Nggak ada celah sedikit pun beliau selalu memberikan. Nggak usah banyak, tapi rutin. Nggak usah banyak, tapi sering. Nah inilah seperti sekarang, ada yang ingin memberikan takjil di musola, di masjid, itu sudah cukup bagian daripada sedekah. Itu anda sekalian barangkali yang perlu kalian pahami, sehingga Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberikan berbuka orang puasa, baginya pahala seperti pahala orang berpuasa tadi, tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sama kita ngasih buka puasa ke orang lain, sedekah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan puasa. Harus yakin itu, ya, harus yakin, luar biasa.
Masih banyak saudara-saudara kita yang butuh itu. Kepedulian gak usah harus besar, kepedulian gak usah harus banyak. Ada, berikan. Itu terkait dengan amalia pada bulan Ramadan yang terkait dengan sedekah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya amalia yang dilakukan pada bulan Ramadan yang patut kalian ketahui juga, dan ini sudah dilaksanakan, ini salah satunya adalah makan sahur. Salah satu amalan bulan Ramadan yang disunahkan adalah makan sahur. Ini juga merupakan pembeda antara puasa kaum muslimin dengan kaum lainnya yang juga menjalankan puasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya makan sahur itu mengandung berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya sebiji kurma. Jadi kalau besok kita mau puasa, kan ada yang malas makan tuh karena situasi masih cukup, situasi memang tidak nyaman. Satu butir kurma cukup, satu teguk air cukup, yang penting sunahnya masuk gitu. Nah, lebih utama lagi sempurna. Di mana sempurnanya? Sempurnanya yakni sama seperti makan biasa. Kenapa? Karena keesokan harinya kita melaksanakan aktivitas, melaksanakan kerja, melaksanakan kegiatan yang butuh energi, yang butuh tenaga, yang butuh pemikiran, yang butuh semangat. Itu diantaranya. Makanya tidak ada halangan bagi orang yang berpuasa melaksanakan aktivitas biasa saja, paling waktunya yang dikurangi, paling waktunya yang dipersempit gitu anak sekalian. Jadi tidak ada alasan, belajar terus, tugas terus jalan, karena memang nggak ada. Bahkan dengan Ramadan ini motivasi belajar semakin tinggi. Kenapa sih semakin tinggi? Karena itu tadi, amalnya ditambah oleh Allah, tambah. Untuk ilmu di bulan Ramadan ditambah oleh Allah. Karena memang itu tadi akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu bagi manusia, bagi kaumnya, bagi yang melaksanakan untuk ilmu di bulan Ramadan. Ini sangat luar biasa. Itu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sahur adalah makanan berkah, maka jangan kalian tinggalkan walaupun hanya meneguk seteguk air, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersahadat seorang orang yang bersahur. Allahu Akbar. Nikmatnya luar biasa. Sahur tidak ada di bulan-bulan yang lain dengan bersama-sama, dengan berjamaah. Hanya ada juga puasa sunnah, itu pun ada yang sahur, ada yang tidak, segala macam. Bisa cukup dengan niat. Tapi Ramadan diutamakan melaksanakan makan sahur. Itu yang anak sekalian. Selanjutnya yakni amalia di bulan Ramadan. Sama yang ke-9 ini salat tarawih dan witir. Ini sudah umum. Ya. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dikerjakan hanya pada malam bulan Ramadan. Dan termasuk amalan bulan Ramadan yang istimewa. Mengenai hal ini dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah memfardukan puasa Ramadan dan aku telah mensunahkan sholat di malam harinya. Karena itu barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan sholat di malam harinya karena iman dan mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikeluarkan dosanya sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dari Abu Daud dan Tirmidzi. Luar biasa.
Salat tarawih tidak ada di bulan-bulan yang lain. Ini yang perlu dikejar. Dan usahakan sholat tarawih ini dilaksanakan secara berjamaah. Jangan sendiri. Kenapa? Itu tadi maknanya. Umat Islam senangnya berjamaah. Kenapa? Karena di sana ada nilai persatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tasimu bihamdillahi jami'a wa la tafarraqu." Bersatu padalah kamu dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini penting. Ini penting dipahami oleh kalian semua. Laksanakan tarawih dengan keikhlasan. Laksanakan tarawih dengan ketulusan. Laksanakan tarawih dengan kebersamaan. Karena nilainya silaturahim. Nilainya kebersamaan. Baik, anak sekalian, jadi perlu Bapak tegaskan, laksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Nanti lanjutkan dengan witir 3 rakaat. Laksanakan tarawih, ada yang mau ikut 11, silakan kalian laksanakan dengan yang 11. Ada juga yang 23, silakan kalian laksanakan yang 23. Semuanya baik, semuanya bagus. Nah, itu perlu kalian kerjakan semua di bulan Ramadan ini. Amalan selanjutnya, yakni ke-10, perbanyak istighfar. Apa tuh istighfar? Yang bagaimana bunyi istighfar itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, itu adalah istighfar. Keistimewaan di bulan Ramadan salah satunya adalah dibukakannya gerbang ampunan yang diberikan untuk kaum muslimin. Nah, ini ada istilah malam 10 malam kedua itu malam maghfirah, malam ampunan. Disitulah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin kita minta? Kalau kalian sebagai pelajar, apa yang mau kalian minta sama Allah? Karena kalian masih bersih, karena kalian masih suci, belum banyak dosa dan noda. Cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kalian. Bacaan sederhana. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Paling enggak setelah selesai salat 5 waktu. Paling enggak selesai salat sunnah. Berapa jumlahnya? Lebih banyak, lebih baik. Astagfirullahaladzim, 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 dan seterusnya. Ya. 100 boleh, 150 boleh, 200 boleh, 250 boleh. Tapi rutin, istiqomah. Ya, istiqomah. Kalau istiqomahnya 100 setiap hari, setiap 5 waktu. Kalau istiqomahnya 50, setiap 5 waktu 50 asnama. Tapi istiqomah. Karena memang istiqomah itu perlu. Iya. Nah, ini ada saat-saat yang baik untuk melaksanakan istighfar. Di antaranya saat berbuka. Karena seorang yang berbuka puasa, saat itu ya berbuka memiliki doa yang tidak ditolak. Makanya setelah berbuka istighfar, banyak istighfar di bulan Ramadan. Laksana istighfar. Yang keduanya sepertiga malam terakhir, itu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ya, laksanakan istighfar. Terus istighfar di waktu sahur, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya di akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Zariyat ayat 18. Ya. Jadi waktu sahur banyak-banyak istighfar. Kan bisa sholat tahajud tuh, sholat qiyamul lail. Laksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Silakan. Mau 6 rakaat, mau 8 rakaat, mau 2 rakaat, laksanakan. Ya. Ini kan gak jarang. Di bulan-bulan lain, di bulan Ramadan, subhanallah. Untuk kalian, ya, pasti tidak ada beban. Makanya siapa yang punya niat di situ? Siapa yang punya kepentingan di situ? Ya. Oke, anak sekalian.
Itu diantaranya terkait dengan masalah istighfar di bulan suci Ramadan. Ini amalnya ini sederhana tapi pahalanya berlipat ganda diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke-11 yaitu duduk di masjid sampai matahari terbit. Ya, hal ini dimaksudkan agar setelah sahur dan sholat subuh seseorang tidak kembali tidur dan tetap beraktivitas seperti biasa. Ini biasanya setelah sholat subuh tidur, nggak bagus itu, nggak bagus. Nah kayaknya zikir, ya, setelah sahur itu dan setelah subuh jadi zikir, ya, beraktivitas, ya. Nah dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan, Rasulullah SAW apabila sholat subuh beliau duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit. Rasulullah SAW apabila subuh beliau duduk di tempatnya hingga matahari terbit. Setelah subuh, setelah sholat fajar, ya. Jadi nggak ada bahasa tidurnya di sini, nggak ada bahasa tidurnya. Sengantuk apapun jangan diusahakan tidur, ya. Siapa sholat subuh dengan berjamaah, nah ini lalu duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah sempurna, ya. Itu diusahakan. Nah, boleh lepas dari musola, datangi musola, datangi masjid subuh berjamaah, zikir berjamaah, ya, istighfar berjamaah, kayak gitu ya. Itu penting anak sekalian. Yang terakhir dalam hal ini amalnya di bulan Ramadan yang perlu Bapak bahas ini sampaikan pada kalian semua, yakni umroh pada bulan suci Ramadan. Melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan ini memang sangat berbeda dengan umroh pada hari dan bulan-bulan biasanya. Kenapa? Karena pahala umroh di bulan suci Ramadan sama pahalanya seperti ibadah haji. Itu makanya dulu sebelum pandemi datang ini COVID-19, banyak umat muslim tuh yang umroh pada bulan suci Ramadan, berduyun-duyun berbondong umroh, berangkat umroh karena pahalanya besar, ya, pahalanya besar. Melaksanakan umroh pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah haji. Bagaimana? Luar biasa Allah berikan. Itu barangkali anak sekalian, ya, yang perlu disampaikan pada pertemuan kali ini kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan seluruh amalia di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan sebagai bahasa motivasi, Ramadan tahun ini ada sebagai Ramadan yang terakhir. Nggak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita bisa melaksanakan ibadah. Nggak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita bisa silaturahmi. Nggak ada jamin di bulan Ramadan kita bisa makan sahur. Nggak ada jamin di bulan Ramadan yang akan datang kita bisa itikaf, bisa tadarus, bisa puasa dan sebagainya. Ini yang perlu sikapi, yang perlu diwaspadai, yang perlu direnungkan, yang perlu muhasabah buat kalian sebagai muhasabah. Oke, anak sekalian, itu yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, amalia di bulan Ramadan ini dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima pahala kita Allah Subhanahu wa taala, diterima ibadah kita Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang beruntung, jadikan orang-orang yang beriman, jadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.